Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Saya berharap bahwa kita semua dimanapun kita berada, semua dalam keadaan baik dan damai dan sukacita dari Allah terus berlimpah dalam kehidupan kita semuanya. Kita berjumpa lagi dalam acara Makin Dekat Tuhan secara online dari gereja kita, GSRI Taman Sari. Biar kiranya makin dekat Tuhan ini membawa kita bersama-sama makin memiliki relasi yang intim, yang dekat dengan Tuhan, sehingga kita memperoleh selalu kekuatan dari Tuhan untuk kita bisa melewati hari demi hari ke depannya. Mari sebelum kita merenungkannya, kita akan berdoa memohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terpujilah namamu ya Allah kami, ya Tuhan kami, yang memelihara kehidupan kami. Kami pagi ini mengambil waktu sejenak untuk kami merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami ya Allah, supaya kiranya ini memberkati hidup kami, mengubah masa depan kami di dalam bagaimana kami bekerja, di dalam kami berelasi, di dalam kami berkomunikasi, maupun berbuat apapun di dalam kehidupan kami bersama sebagai saudara-saudara seiman. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ini di dalam namamu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, tema hari ini saya ngajak kita merenungkan bersama-sama yaitu menabur menuai. Dari Galatia pasalnya yang ke-6 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-9. Saya akan bacakan bagi kita bersama-sama. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, hidup ini adalah proses menabur dan menuai. Sekali lagi saudara, hidup ini adalah proses menabur dan menuai. Apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan hasil yang akan kita peroleh di masa depan. Saudara, prinsip ini bukan hanya berlaku di dalam dunia pertanian, saudara. Tetapi prinsip ini juga berlaku di dalam kehidupan kerohanian kita, dalam pekerjaan kita, dan bahkan di dalam relasi kita dengan sesama. Nah, di dalam bagian ini Rasul Paulus di dalam Galatia pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-7, dia sudah menegaskan di pendahuluannya, berkata demikian. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, pada hari ini kita akan belajar merenungkan ada 2 poin penting tentang prinsip menabur dan menuai menurut firman Tuhan yang kita baca tadi. Prinsip yang pertama, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Hal ini ada di dalam Galatia 6 ayat 8 berkata demikian. Barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari daging. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup kekal dari roh. Saudara, prinsip ini mengajarkan bahwa setiap tindakan, setiap perkataan dan keputusan yang kita buat adalah benih yang akan menghasilkan buah di kemudian hari. Saudara, sekali lagi saya ulangi prinsip ini. Prinsip ini yang dari Galatia pasal 6 ayat 8 tentang apa yang kita tabur, itu yang kita tuai, sedang mengajarkan bahwa setiap tindakan, setiap perkataan, dan setiap keputusan yang kita buat adalah benih yang akan menghasilkan buah di kemudian hari. Artinya bahwa jika kita menabur hal-hal yang baik, seperti kasih, kemurahan, kesabaran, dan iman, maka kita akan menuai
hal-hal yang baik. Namun sebaliknya, jika kita menabur kejahatan, kebencian, atau ketidaktaatan, maka kita akan menuai akibatnya. Nah, prinsip ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau kita terapkan di dalam kehidupan keseharian kita, dalam 3 segi dalam hidup kita. Yang pertama, yaitu di dalam kehidupan kerohanian. Jika kita ingin kehidupan kerohanian kita bertumbuh, maka kita harus menabur dalam roh. Apa yang kita tabur dalam roh? Dalam maksudnya, menabur dengan berdoa, menabur dengan membaca firman, menabur dengan hidup dalam ketaatan. Ini sudah. Jika kita ingin kehidupan kerohanian yang bertumbuh, maka engkau dan saya harus menabur dalam roh, yaitu lewat berdoa, lewat baca firman, dan juga lewat hidup dalam ketaatan. Lingkup yang kedua, di dalam relasi. Jika kita ingin hubungan yang harmonis, maka kita harus menabur kasih dan pengampunan kepada sesama kita. Jika kita ingin relasi yang harmonis dengan sesama kita, maka yang kita perlu tabur kasih dan pengampunan. Dan yang ketiganya adalah jika kita ingin berhasil di dalam pekerjaan atau pelayanan kita, maka kita harus menabur kerja keras dan ketekunan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah prinsip yang pertama yang diajarkan di dalam iman Kristen. Dan ini ada di dalam firman-Nya Galatia pasal 6 ayatnya ke-8 tadi. Bahwa apa yang kita tabur, itu yang Bapak, Ibu, dan saya kita akan tuai. Setiap tindakan, setiap perkataan, dan setiap keputusan yang kita buat adalah benih yang akan menghasilkan di kemudian hari. Mari kita melihat prinsip yang kedua dari Galatia pasal yang ke-6 ini. Prinsip yang kedua adalah bicara tentang menabur dengan setia, menuai dengan sukacita. Hal ini ada dalam Galatia 6 ayat 9. Berkata demikian, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Menabur itu membutuhkan kesabaran, saudara. Karena hasilnya tidak selalu langsung terlihat. Banyak orang berhenti menabur karena merasa tidak melihat hasilnya. Namun hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kita bersama-sama. Mau meneguhkan kita bahwa tetaplah setia menabur. Tetaplah setia menabur. Karena pada waktunya, apa yang kita tabur, kita pasti akan menuainya. Nah, hal ini saudara yang kasih Tuhan, dapat kita terapkan di dalam 3 lingkungan yang ada di dalam hidup kita. Yang pertama, dalam lingkungan pelayanan. Dalam pelayanan mungkin kita merasa belum melihat perubahannya. Tetapi saudara, Tuhan bekerja dalam waktunya. Saudara, kelemahan manusia, termasuk orang-orang Kristen, orang percaya. Apa yang ditabur hari ini, apa yang ditabur minggu ini, apa yang ditabur bulan ini, apa yang ditabur tahun ini, kita sering kali memaksakan bahwa harus hari ini, minggu ini, bulan ini, dan tahun ini juga kita harus tuai.
hasilnya. Saudara dan saya diminta Tuhan hanya untuk menabur. Dan Tuhan bekerja dalam waktunya. Saudara mungkin menabur hari ini, tapi menuainya 2 tahun kemudian. Mungkin saudara menabur di tahun ini, tapi mungkin saudara akan menuainya 5 tahun kemudian. Saudara yang kasih Tuhan, di dalam bagian ini kita tahu bahwa serajin-rajinnya kita menabur, sekuat-kuatnya, sekeras-kerasnya kita bekerja menabur, Tuhanlah penentunya kapan kita menuai. Prinsip yang kedua, dalam keluarga. Kita mungkin sudah berdoa bagi anggota keluarga kita. Tapi saudara jangan pernah menyerah. Teruslah tabur iman. Teruslah tabur kasih. Mungkin kita sedang mendoakan saudara kita, supaya dia punya iman yang sama dengan kita. Menjadi orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Kita sudah ada doakan mungkin. Berbulan-bulan. Bertahun-tahun. Saudara, teruslah tabur iman dan kasih. Jangan menyerah. Sekali lagi, yang menentukan kapan taburan itu untuk dituai adalah Tuhan yang sedang bekerja pada waktunya. Dalam prinsip yang ketiga, dalam lingkungan yang ketiga adalah pekerjaan. Dalam pekerjaan, meskipun kita belum melihat keberhasilan, tetaplah jujur dan rajin karena Tuhan pasti memberkati. Saudara-saudara yang bekerja hari ini, mungkin baru masuk dalam lingkungan kerja hari ini, atau baru diterima kerja hari ini. Atau bagi saudara mungkin sudah bertahun-tahun kerja di tempat pekerjaan Anda saat ini. Saudara mungkin kita ada sebagai seorang yang selalu ingin melihat hasil. Kita punya prinsip, saya kerja sekian tahun harus ada hasil. Saudara, kalaupun kita belum melihat keberhasilan itu, ada hal yang tidak boleh berhenti. Jujur dan rajin. Karena Tuhan pasti memberkati kita. Ini sudah. Tuhan pasti akan memberkati kita. Tetaplah jujur dan rajin. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari perenungan kita hari ini? Dari 2 prinsip penting tentang menabur menuai. Prinsip yang pertama tadi, apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Dan prinsip yang kedua adalah menabur dengan setia, menuai dengan sukacita. Saudara, kesimpulan kita pagi ini mau mengatakan demikian. Prinsip menabur dan menuai ini adalah prinsip berbicara tentang janji Tuhan pasti terjadi. Mari saudara, kita hidup dengan bijak. Menabur hal-hal yang baik dan tetap setia dalam kebaikan. Jangan pernah lelah berbuat baik. Sebab Tuhan tidak pernah lalai untuk memberikan upah bagi mereka yang setia. Biarlah kiranya renungan kita di pagi hari ini bicara tentang menabur menuai. Jadi berkat bagi kita semua. Ingat saudara, prinsip semua tindakan, perkataan, dan keputusan yang kita buat hari ini adalah benih yang akan menghasilkan buah di kemudian hari.
Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk renungan pagi ini. Tolonglah kami Tuhan supaya kami bisa menjadi pribadi, anak-anak Tuhan, yang tidak pernah jenuh, tidak pernah berhenti. Teruslah kami menabur yang baik, menabur iman, menabur kasih, menabur ketekunan, menabur kejujuran, menabur hal-hal yang baik yang disukai Tuhan. Terima kasih Yesus. Kalau ada di antara kami yang hari ini merasa lelah, sudah capek, belum melihat ada hasilnya, mungkin sudah cukup lama dia menabur, berharap dia bisa menuai keberhasilan, tapi tampaknya belum mencapai sesuai dengan yang seharusnya. Tuhan, tolong ajarkan kami bahwa Engkau sedang bekerja di saat ini, dan pada waktunya Engkau akan memberikan yang terbaik. Bahwa Tuhan sedang memproses supaya hasil daripada taburan kami akan lebih baik, lebih matang, lebih siap, lebih nikmat. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Tuhan memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan. Sampai jumpa di makin dekat selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam semuanya bagi kita.